Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Pergantian jitu bikin Liverpool menang. Pergantian cermat dari klub membuat Liverpool akhirnya menang. Di awal babak kedua, Liverpool memainkan Roberto Firmino menggantikan Diogo Jota yang kurang efektif di babak pertama. Kedatangan Firmino membuat lini tengah dan depan terkoneksi dengan baik. Untuk menambah daya gedor di lini tengah, klub juga memasukkan Jordan Henderson dan Naby Keita. Ini membuktikan bahwa pergantian pemain yang dilakukan klub berefek positif untuk permainan tim secara keseluruhan. Setelah gol itu, Anda lihat Firmino lebih percaya diri. Tiba-tiba saja kami lebih mudah menguasai bola dan kami pun menang, ujar klub di situs resmi UEFA. Diogo Jota cedera. Kemenangan Liverpool atas Inter Milan harus dibayar mahal. Penyerang andalan The Reds, Diogo Jota, cuma main sebabak karena cedera. Ditariknya Jota pada babak kedua lebih dikarenakan ankle-nya bermasalah usai mendapat tackle. Alhasil Jota harus mendapat perawatan dalam beberapa hari ke depan. Liverpool bakal was-was menantikan perkembangan kondisi Jota mengingat ada final Piala Liga Inggris kontra Chelsea. Saya senang dengan semua di laga ini kecuali Diogo Jota yang harus ditarik keluar karena ada masalah dengan ligamen ankle-nya. Ankle-nya bengkak saat jeda dan kami tahu harus menggantinya, ujar manajer Liverpool Jurgen Klopp di situs resmi UEFA. Inzaghi bangga meski Inter kalah. Meski dikalahkan Liverpool di leg pertama Liga Champions, Simone Inzaghi tetap bangga dengan performa Inter. Simone Inzaghi menilai Inter pantas dapat hasil lebih baik dengan performa yang ditampilkan. Dia menilai penampilan ini jadi sinyal positif untuk Nerazzurri. Saya senang dan bangga kepada tim. Sayangnya di periode terbaik kami tidak mencetak gol yang pantas kami dapatkan. Kami harap tidak menghadapi Liverpool di setiap pertandingan, ujar Inzaghi sambil tersenyum di Amazon Prime Italia. Petinggi Madrid murka lihat Ancelotti main bertahan lawan PSG. Real Madrid memang takluk dramatis di kandang Paris Saint-Germain. Carlo Ancelotti sebagai pelatih memilih untuk bertahan total sejak menit awal meski punya pemain yang bisa saja dimaksimalkan untuk membuat gol. Apalagi Karim Benzema sudah bisa bermain setelah sebulan absen. Performa inilah yang lantas membuat petinggi Madrid sebal bukan main. Dikutip ESPN, mereka dikabarkan sudah memberitahukan itu kepada Ancelotti dan mempertanyakan keputusan pelatih Italia itu untuk menggunakan strategi bertahan. Hal itu memunculkan isu seputar masa depan Ancelotti. Jika Madrid gagal meraih trofi, Florentino Perez akan memecatnya akhir musim nanti. Jadi mimpi buruk Bayern Munchen, super sub RB Salzburg sejajar legenda Arsenal. Super sub RB Salzburg Junior Adamu resmi sejajar dengan legenda Arsenal setelah menjadi mimpi buruk bagi Bayern Munchen. Masuk pada menit ke-12, Adamu berhasil menjebol gawang Bayern Munchen. Dilansir dari Opta France, Adamu menjadi super sub yang mampu mencetak gol tercepat di ajang Liga Champions. Adamu bahkan sejajar dengan legenda Arsenal yakni Thierry Henry. Keduanya sama-sama mencetak gol sebagai pemain pengganti pada menit ke-21. Tak becus eksekusi penalti, Lionel Messi dapat pembelaan dari Xavi. Lionel Messi menjadi sorotan usai kegagalannya mencetak gol penalti saat menghadapi Real Madrid. Kegagalan Messi mengkonversi tendangan penalti menjadikan gol tersebut memperpanjang rapor buruknya di Liga Champions. Messi pun mendapatkan pembelaan dari mantan rekan setimnya sekaligus pelatih Barcelona, Xavi Hernandez. Xavi menilai bahwa ketika seorang pemain seperti Messi gagal mengeksekusi penalti, kritikan merupakan sesuatu yang normal. Menurut Xavi, Messi tetap pemain terbaik di dunia. Bermain untuk PSG dan menjadi seorang Messi, orang-orang hanya fokus pada tendangan penalti itu. Kritikan adalah sesuatu yang normal, kata Xavi dikutip dari Daily Mail. Bernardo Silva sebut kemenangan lawan Sporting CP spesial. Bernardo Silva dinobatkan sebagai bintang pertandingan dengan mencetak brace.
Seusai pertandingan, Bernardo Silva mengungkapkan perasaan bahagia bisa mengalahkan Sporting CP bersama Manchester City. Hal ini tidak berlebihan karena Silva memang memulai karir sepak bola bersama rival Sporting CP yakni Benfica. Malam yang spesial bagi saya bermain di kota kelahiran saya. Saya bermain selama 12 tahun di Benfica. Jadi selalu istimewa untuk menang di sini, kata Silva dikutip dari situs resmi Manchester City. Barcelona versus Napoli, waspada serangan balik Il Partenope. Barcelona akan menjamu Napoli di Camp Nou pada laga leg pertama playoff fase gugur Liga Eropa. Pedri menilai Napoli punya lini tengah yang berkualitas. Ia mewanti-wanti Barcelona untuk mewaspadai serangan balik Il Partenope. Pedri mengenal betul kemampuan dari pengatur serangan Napoli Fabian Ruiz. Ini karena keduanya bermain bersama di timnas Spanyol. Pedri menegaskan Barcelona harus menguasai permainan di laga nanti. Gelandang 19 tahun ini menilai itu adalah salah satu cara meredam serangan balik Napoli yang begitu berbahaya. Timnya dilemahkan di Januari, Antonio Conte baru sadar visi Tottenham Hotspur. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial terkait kebijakan klubnya di bursa transfer. Tottenham Hotspur melepas 4 pemain di bursa transfer Liga Inggris pada Januari lalu. Sebagai penggantinya, Spurs merekrut 2 pemain Juventus, Rodrigo Bentancur dan Dejan Kulusevski. Manuver Tottenham Hotspur ini ternyata tidak disukai oleh pelatih Antonio Conte. Bentancur dan Kulusevski adalah prospek yang ideal bagi Tottenham. Soalnya, Tottenham mencari pemain muda yang bisa dikembangkan, bukan pemain yang sudah siap berprestasi. Inilah visi dan filosofi Tottenham, dan saya baru menyadarinya, kata Conte di Sky Sport Italia. Dari pernyataan Conte itu, boleh jadi Spurs bukan klub yang cocok baginya. Robinho kian dekat ke Bui. Italia rilis surat perintah penangkapan. Pesepak bola Robinho kian dekat ke Bui setelah Italia mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional buat ex-striker timnas Brazil tersebut terkait kasus pemerkosaan. Surat perintah penangkapan ini muncul setelah Robinho dinyatakan bersalah atas kasus pemerkosaan secara beramai-ramai terhadap seorang perempuan yang ia lakukan bersama 5 laki-laki Brazil lainnya di tahun 2013. Pada tahun 2017, Robinho divonis bersalah dan dijatuhi hukuman selama 9 tahun penjara. Namun ia mengajukan banding. Namun BBC menyebut bahwa pengajuan bandingnya ditolak. Artinya Robinho kini diambang masuk Bui untuk menjalani hukuman penjara 9 tahun. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!